Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa hadis yang sering beredar di media sosial beserta analisis status dan keasliannya. Di era digital seperti sekarang, berbagai informasi keagamaan dapat dengan mudah kita temukan melalui WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan media sosial lainnya. Namun, tidak semua hadis yang beredar memiliki kualitas yang sama. Ada hadis yang syahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang palsu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memeriksa sumber dan status hadis sebelum menyebarkannya. Hadis pertama yang akan saya bahas adalah, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan berstatus syahih. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang mengajak orang lain kepada kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Hadis ini sangat populer di media sosial karena sering digunakan untuk mengajak orang berbagi ilmu, berdakwah, bersedekah, dan melakukan berbagai perbuatan baik. Dampak positif dari penyebaran hadis ini adalah meningkatnya semangat masyarakat untuk melakukan dan menyebarkan kebaikan. Namun, terkadang hadis ini digunakan untuk membenarkan penyebaran informasi yang belum tentu benar. Oleh karena itu, meskipun tujuannya baik, informasi yang disebarkan tetap harus diperiksa terlebih dahulu. Selanjutnya, hadis kedua yang akan dibahas adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Hadis ini sangat terkenal dan sering digunakan untuk memotivasi seseorang agar giat belajar. Namun, setelah diteliti oleh para ulama hadis, hadis ini berstatus dhaif atau lemah. Penyebabnya adalah adanya kelemahan pada sanad atau rantai periwayatannya, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai hadis syahih. Meskipun demikian, isi hadis ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam memang menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu. Hadis ini tetap populer karena memiliki pesan yang positif dan mudah dipahami masyarakat. Banyak orang mengutipnya tanpa mengetahui bahwa statusnya adalah dhaif. Dampak positifnya adalah meningkatnya motivasi untuk belajar. Sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat dapat menganggap hadis dhaif sebagai hadis syahih apabila tidak mengetahui status sebenarnya. Hadis ketiga yang akan saya bahas adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan ini sangat sering kita temukan di sekolah, masjid, dan media sosial. Namun, para ulama menjelaskan bahwa kalimat tersebut bukanlah redaksi hadis yang lengkap. Hadis syahih yang sebenarnya berbunyi at-tahuru syatrul iman, yang berarti bersuci adalah separuh iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan berstatus syahih. Ungkapan kebersihan adalah sebagian dari iman merupakan penyederhanaan makna yang dilakukan masyarakat agar lebih mudah dipahami. Hadis ini populer karena berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Melalui hadis ini, masyarakat diajak untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dampak positifnya adalah tumbuhnya kesadaran akan pentingnya kebersihan. Namun, dampak negatifnya adalah banyak orang tidak mengetahui redaksi hadis yang sebenarnya sehingga sering terjadi kesalahan dalam mengutip hadis. Dari ketiga hadis yang telah dibahas, kita dapat mengetahui bahwa tidak semua hadis yang beredar di media sosial memiliki kualitas yang sama. Ada hadis yang syahih dan dapat dijadikan pedoman, ada pula hadis yang berstatus dhaif sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Sebagai umat Islam, kita dianjurkan untuk melakukan tabayun atau verifikasi sebelum menyebarkan informasi keagamaan. Dengan memeriksa sumber dan status hadis terlebih dahulu, kita dapat membantu menjaga keaslian ajaran Islam dan menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.